perbedaan cara pandang, cara pikir, pendapat mereka ini bisa menjadikan konflik di tengah pandemi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Walaupun pada saat ini seluruh dunia sedang dilanda COVID-19, namun kita tetap harus menjaga kesehatan kita agar tidak terserang oleh COVID-19 ini. Nah, dengan cara apa? Salah satunya dengan cara tetap mengikuti anjuran pemerintah, seperti jika keluar rumah, jaga jarak dengan orang minimal 1 meter. Nah, kita harus tetap menggunakan masker jika di luar rumah ya. Dan sesering mungkin mencuci tangan dengan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Oke anak-anak, kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak terserang penyakit. Tetap sehat ya anak-anak ibu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konflik sosial. Apakah anak-anak pernah mendengar tentang konflik? Kita akan membahasnya pada pembelajaran hari ini. Adapun subtema atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang pertama, pengertian konflik sosial. Kedua, tentang faktor-faktor penyebab konflik sosial. Ketiga, tentang jenis atau bentuk dari konflik sosial. Dan yang keempat adalah cara pengendalian konflik. Baiklah anak-anak ibu, kita langsung saja ke pembahasan materi kita pada hari ini. Pertama, kita bahas tentang pengertian konflik sosial. Di sini, ibu akan membahas pengertian konflik sosial dari 3 sudut pandang. Yang pertama, menurut KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, secara sosiologis. Dan yang ketiga, menurut para ahli. Nah anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, di mana konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, ataupun pertentangan. Dengan demikian, secara sederhana, konflik merujuk kepada dua hal atau lebih, di mana saling berseberangan, saling bertentangan, dan tidak selaras. Nah, sebagai contoh, si A dan si B berkonflik karena mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam hal untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, si A ini berpandangan bahwa mencontek itu merupakan hal yang wajar untuk dilakukan, sedangkan si B berpendapat atau berpandangan bahwa mencontek itu bukan hal yang baik atau hal yang wajar untuk dilakukan. Yang kedua, secara sosiologis. Nah, konflik secara sosiologis ini diartikan sebagai suatu proses sosial di mana di antara dua individu atau lebih yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan. Dengan cara apa? Dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Dan yang ketiga, menurut para ahli. Di sini ada beberapa ahli yang akan kita bahas. Surjono Sukanto menyebutkan konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Lewis A. Kosser berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Gilin dan Gilin melihat konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Jadi, konflik dapat kita simpulkan sebagai
bagian dari proses sosial, di mana antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, di mana mereka saling berselisih atau bertentangan karena disebabkan oleh beberapa perbedaan di antara individu-individu ataupun kelompok-kelompok tersebut. Kita lanjut materi kita yang kedua, faktor-faktor konflik. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa konflik merupakan bagian dari proses interaksi manusia untuk mencapai tujuan atau keinginannya. Nah, konflik sebagai proses interaksi sosial ini dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawakan oleh individual yang terlibat dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan seperti perbedaan kepentingan, pendapat, pengetahuan, keyakinan, fisik, adat istiadat, maupun perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, dengan ciri-ciri individual yang terdapat dalam suatu interaksi tersebut, maka konflik akan selalu ada dalam dinamika masyarakat. Artinya, konflik tidak bisa dihilangkan dalam suatu masyarakat, namun konflik dapat diminimalisir agar tidak berlanjut pada kekerasan. Surjono Sukanto mengemukakan ada 4 hal yang bisa menjadi penyebab konflik dalam masyarakat. Pertama, perbedaan individual. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Ketiga, perbedaan kebudayaan. Dan yang keempat, perubahan sosial secara cepat. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama dulu kita akan membahas tentang perbedaan individu. Nah, kita sebagai manusia tentu memiliki perbedaan cara pikir, cara pandang, dan perbedaan-perbedaan lainnya dengan orang lain. Coba kalian perhatikan diri kalian dengan teman-teman yang ada di kelas kalian. Tentu kalian akan menemukan perbedaan kalian dengan teman kelas kalian. Baik itu perbedaan keyakinan, cara pandang, pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut tak jarang menimbulkan konflik. Anak-anak ibu semuanya, tentu kita mengetahui bahwa pada saat ini seluruh dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Bahkan saat ini vaksinnya belum ditemukan. Itu merupakan masalah bagi seluruh dunia pada saat ini. Di Indonesia, dalam hal menanggulangi penyebaran COVID lebih luas lagi, pemerintah melakukan berbagai macam cara. Salah satunya pernah diberlakukannya peraturan tentang penutupan tempat ibadah. Nah, dari peraturan tersebut ada beberapa individu yang menganggap bahwa itu tidak benar dilakukan, dan ada juga masyarakat yang menganggap bahwa itu merupakan hal yang benar dilakukan dengan berbagai alasan, pendapat, dan cara pandang mereka dalam menyikapi hal tersebut. Nah, perbedaan cara pandang, cara pikir, pendapat mereka ini bisa menjadikan konflik di tengah pandemi saat ini. Kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan baik itu individu maupun kelompok merupakan faktor lain penyebab terjadinya konflik atau pertentangan. Setiap individu tentu memiliki perbedaan kepentingan dalam hal melihat atau mengerjakan sesuatu. Begitu pula dengan kelompok, juga memiliki perbedaan kepentingan dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Contoh dari perbedaan kepentingan di bagian politik ini bisa kita lihat pada masa pandemi corona ini adanya konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta terkait dengan biaya bantuan sosial bagi penanganan COVID-19 ini. Pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah pusat ini memiliki pandangan ataupun kepentingan yang berbeda dalam bantuan sosial COVID-19 ini. Juga ada konflik antara Bupati Lumajang dengan Bupati Bolong Mongondo Timur juga terkait dengan masalah penanganan bantuan COVID-19 ini. Mereka juga memiliki perbedaan kepentingan ataupun cara penanganan bantuan COVID-19 ini. Faktor yang ketiga, perbedaan kebudayaan.
Setiap individu terlahir dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Kalian tentu sudah tahu bahwa setiap individu memiliki kepribadian yang dipengaruhi oleh kelompoknya, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh kelompok tempat dia tinggal. Perbedaan kepribadian akibat pola kebudayaan yang berbeda tak jarang menimbulkan konflik di masyarakat. Perbedaan antar individu atau antar kelompok akibat budaya yang berbeda ataupun budaya mereka berlawanan akan menimbulkan rasa marah atau rasa benci dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri memiliki nilai-nilai adat istiadat yang bermacam-macam, berbeda-beda dari setiap daerahnya. Maka, jika kita tidak memiliki rasa toleransi terhadap kebudayaan lainnya, Indonesia ini rawan terhadap konflik. 4. Perubahan sosial. Masyarakat sifatnya dinamis, tentu akan selalu mengalami perubahan-perubahan. Nah, jika perubahan itu terjadi secara cepat dan mendadak, tentu akan membuat goncangan dalam masyarakat. Terjadilah penolakan-penolakan terhadap perubahan tersebut karena dianggap mengacau tatanan-tatanan baru. Indonesia sendiri saat ini dalam menghadapi COVID-19 menetapkan peraturan baru, new normal, artinya adanya tatanan kehidupan baru. Jika masyarakat Indonesia tidak siap akan tatanan kehidupan baru ini, tentu banyak menimbulkan konflik dalam masyarakat. Salah satu peraturan yang berlaku saat ini yaitu jika kita keluar rumah, kita harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter atau sering disebut dengan social distancing. Tentunya, tidak semua orang bisa menerapkan social distancing. Contohnya, terjadi keributan antara penumpang bus Transjakarta dengan petugas bus Transjakarta. Keributan itu terjadi karena petugas bus Transjakarta ini menetapkan peraturan jaga jarak antar penumpang itu minimal 1 meter sampai 2 meter. Nah, peraturan tersebut menyebabkan antrian yang sangat panjang sehingga menimbulkan kemarahan para penumpang, sehingga terjadilah konflik antara penumpang bus dengan petugas bus. Nah, kasus tersebut merupakan salah satu bentuk ketidaksiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi new normal atau tatanan baru yang ada dalam masyarakat pada masa pandemi ini. Baiklah anak-anak, kita lanjut materi kita yang ketiga, yaitu tentang bentuk atau jenis dari konflik sosial. Nah, di sini ada menurut Louis Althusser, dia membagikan bentuk konflik sosial itu ada 2, yaitu realistis dan non-realistis. Nah, konflik realistis ini artinya berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem atau tuntutan yang ada dalam hubungan sosial. Contohnya apa? Pada saat ini ada penyaluran BLT yang dianggap tidak tepat, tentu menimbulkan amarah dalam masyarakat. Nah, di Indonesia banyak terjadi konflik karena penyaluran BLT ini dianggap tidak tepat sasaran. Nah, konflik yang non-realistis ini artinya tidak masuk akal ya, contohnya kayak pembalasan dendam lewat ilmu gaib yang dilakukan oleh masyarakat tradisional. Seperti itu contohnya yang non-realistis. Itu merupakan bentuk atau jenis konflik menurut Louis Althusser. Sekarang kita akan membahas bentuk atau jenis konflik menurut Surjono Sukanto. Surjono Sukanto membaginya ada 5 macam. Apa saja itu? Yang pertama, konflik pribadi. Nah, konflik pribadi ini tentu kalian sudah tahu ya, konflik yang terjadi antar individu. Yang kedua, konflik rasial. Nah, konflik rasial ini berarti yang berhubungan dengan rasis, adanya konflik antara kulit hitam dan kulit putih yang sekarang ini sedang viral beritanya yang ada di Amerika itu. Yang ketiga, konflik antar kelas sosial. Nah, konflik antar kelas sosial ini biasa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar kelas yang terlibat konflik tersebut. Salah contohnya konflik menurut Karl Marx, yaitu konflik antara kelas borjuis dengan kelas proletar atau kelas buruh. Yang keempat,
konflik politik. Kalian tentu ya, konflik politik itu tentu sudah tahu konflik politik itu yang seperti apa ya. Misalnya konflik antar partai gitu kan. Nah, konflik antar pemerintah dalam hal urusan politik. Yang kelima, konflik internasional. Konflik internasional ini merupakan konflik antar negara. Nah, misalnya negara Indonesia dengan negara Malaysia yang sering berkonflik. Baiklah anak-anak, itu merupakan bentuk-bentuk konflik berdasarkan para ahli tadi. Sekarang kita lanjut ke materi kita yang keempat atau yang terakhir, yaitu cara penanggulangan konflik. Pertama, ada arbitrasi. Nah, arbitrasi ini merupakan cara menyelesaikan konflik dengan menggunakan pihak ketiga, dan keputusan pihak ketiga ini bersifat mengikat, artinya keputusan pihak ketiga ini bersifat memaksa. Yang kedua, ada mediasi. Nah, mediasi ini hampir sama dengan arbitrasi, juga menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik. Hanya saja pihak ketiga di mediasi ini sebagai penengah, jadi keputusannya tidak mengikat. Yang ketiga ini ada kompromi. Kompromi ini merupakan bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat konflik itu saling mengurangi tuntutannya untuk mencapai kesepakatan, di mana kesepakatannya itu tidak merugikan salah satu pihak saja, sehingga konflik bisa terselesaikan. Yang keempat, cara menyelesaikan konflik itu bisa dengan toleransi. Kalian tentu pernah mendengar atau bahkan sering mendengar toleransi. Ya, toleransi adalah saling menghargai antara pihak satu dengan pihak lainnya, sehingga konflik bisa diatasi. Yang kelima itu ada konsiliasi. Nah, konsiliasi ini juga merupakan bentuk dari akomodasi, di mana mempertemukan pihak-pihak yang terlibat konflik itu ke suatu perundingan untuk mencapai penyelesaian konflik. 6. Ada adjudikasi. Adjudikasi ini merupakan penyelesaian konflik ke jalur pengadilan. Nah, pengadilan ini merupakan badan hukum yang mana peraturannya harus ditaati. Nah, anak-anak, itu merupakan bentuk-bentuk atau cara-cara penyelesaian konflik. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan dari ini. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan semoga masalah pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi di kelas. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.